Hai, saya William. Selamat datang di Soap. Hai semuanya, kontemplasi hari ini kita akan membahas tentang pilihan yang tidak mungkin. Tetapi kita awali dengan sebuah paradoks terkenal namanya paradoks Buridan es atau keledai Buridan. Nah, ini diambil dari nama filsuf Prancis pada abad ke-14, namanya itu adalah Jean Buridan. Nah, bayangkan ada seekor keledai yang sangat lapar. Dia berdiri persis di tengah-tengah antara dua tumpukan jerami yang sama besar, sama hijau, dan sama menariknya. Permasalahannya begini, karena kedua jerami itu terlihat sama persis dan tidak ada satupun yang lebih dekat atau lebih menarik, si keledai pun bingung. Dia tidak punya alasan kuat untuk memilih yang kiri atau yang kanan. Akibatnya ya dia hanya berdiri di tempat, menganalisis kedua pilihan itu, sampai akhirnya kelaparan dan mati. Ya meskipun makanan ada di sekitarnya. Tetapi dalam versi lain, keledainya tidak hanya lapar tapi juga haus. Dan kali ini dia berdiri di antara sebuah tumpukan jerami di sisi lain dan seember air di sisi yang lain. Dia sangat butuh keduanya. Permasalahannya juga sama. Karena kebutuhannya akan makanan dan air sama kuatnya, dia kembali bingung mana yang harus didahulukan, jerami atau air. Nah, tanpa alasan untuk mendahulukan salah satu, dia kembali terjebak, tidak bisa bergerak, dan akhirnya mati. Nah, paradoks ini menggambarkan bahaya dari kebingungan dan juga overthinking ya. Kalau semua pilihan terlihat sama baiknya, ya kita bisa terjebak dan tidak mengambil keputusan sama sekali. Tapi apakah ini masuk akal? Ya tentu saja tidak ya. Tidak ada keledai sungguhan yang akan bertindak sebodoh itu. Dan pada kenyataannya ketika sangat lapar atau haus, ya keledai itu akan segera mengambil tindakan. Dia akan memilih secara acak, misalnya berjalan ke arah jerami yang kebetulan pertama kali dilihatnya untuk menyelamatkan dirinya. Dan cerita ini adalah sebuah paradoks yang menggambarkan kebuntuan dalam mengambil keputusan, tetapi manusia pada kenyataannya jarang sekali sampai mati karena kebingungan seperti itu ya. Dan ini penuh dengan tingkatan pilihan kalau menurut saya. Yang pertama itu pilihan yang sederhana, memilih secara acak ketika dihadapkan pada pilihan yang benar-benar sama, seperti memilih merek kopi yang harganya dan juga kualitasnya mirip gitu. Kita mungkin akan menghabiskan waktu lama. Tapi pada akhirnya ya kita bisa memutuskan dengan dorongan yang spontan, seperti memilih yang kiri saja atau bahkan dengan sweet atau lempar koin misalnya. Nah, tujuannya sederhana, yaitu selesai dan melanjutkan hidup. Nah, yang kedua yaitu pilihan yang berat. Karena hidup tidak selalu hitam dan putih, seringkali kita berada di titik di mana kita harus memilih satu jalan dari beberapa opsi gitu. Ya tanpa tahu pasti akibatnya di masa depan. Terkadang kita bahkan harus memilih di antara dua hal yang sama-sama buruk, hanya untuk memilih yang tidak terlalu buruk. Nah, ini adalah pilihan yang sangat sulit dan membuat kita galau biasanya. Dan yang ketiga adalah pilihan yang mustahil. Nah, sebuah tragedi tanpa jawaban yang benar. Ini adalah pilihan yang paling mengerikan sebenarnya, yaitu pilihan yang tidak mungkin. Pilihan di mana semua opsi itu mengarah pada penderitaan dan luka batin yang mendalam. Misalnya ada sebuah novel berjudul Sophie's Choice. Di dalam novel ini seorang ibu bernama Sophie, dia dipaksa perwira Nazi untuk memilih salah satu anaknya yang akan diselamatkan. Nah, kalau menolak, maka kedua anaknya ini akan dibunuh. Nah, dalam keputusan itu ibu ini memilih untuk menyelamatkan anak laki-lakinya, sementara anak perempuannya diambil. Dan ya pilihan ini menghancurkan secara mental selamanya. Karena ya tidak ada opsi yang benar. Yang ada hanya rasa bersalah dan trauma abadi. Lalu ada juga sebuah kejadian nyata, yaitu tragedi kapal Herald of Free Enterprise ya. Saat kapal itu karam pada tahun 1987.
banyak orang terjebak di laut dingin. Di situ ada seorang pemuda yang panik, membeku di tangga tali, dan dia menghalangi jalan penyelamatan orang yang ada di belakangnya. Lalu ada seseorang akhirnya mengambil keputusan yang begitu mengerikan. Dia menjatuhkan pemuda itu agar yang lainnya bisa selamat. Kalau dari kacamata utilitarian, ini adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Ya untuk menyelamatkan banyak nyawa dengan mengorbankan satu nyawa. Tetapi bagi orang yang melakukannya, tindakan ini pasti meninggalkan luka dan juga beban moral yang sangat berat seumur hidupnya. Ya meskipun kita harus belajar memilih, kita juga harus memahami bahwa terkadang hidup tidak menawarkan solusi yang baik. Yang tersisa adalah belajar untuk bertahan dan hidup dengan konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Kadang hidup ternyata tidak selalu memberi kita sebuah kesempatan untuk memilih yang terbaik. Kadang hidup hanya memberi pilihan yang mustahil. Dan di sanalah kita belajar melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Start of Afternoon Podcast.